Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini, hari Jumat, hari Sabtu ya maaf, hari Sabtu kedua bulan Muharram 1443, kita lanjutkan siri bersama Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mencintai ulama, mencintai tafsir, mencintai kitabullah ya. Di antara pedoman hidup dan hukum hakam, peraturan dan hukum yang dia ambil dari surah Al-Fil. Kita masih bersama surah Al-Fil. Katanya di sini ada dalam 7 poin. Ada 7 poin. Kita sudah bincang poin kedua, poin pertama kemarin. Sekarang poin kedua. Poin kedua, kemusnahan tentara Abrahah dalam peristiwa tentara bergajah yang musnah saat coba menyerang Mekah ya. Kemusnahan tentara Abraha tersebut membuktikan kekuasaan, keilmuan dan kebijaksanaan Allah Maha Pencipta. Kenapa tiba-tiba tentara bergajah hancur musnah? Itu katanya menunjukkan kekuasaan, keilmuan dan kebijaksanaan Allah Maha Pencipta. Juga membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad karena mukjizat boleh didahulukan penonjolannya sebelum zaman kerasulan. Ini menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru lahir, tahun itulah Rasulullah lahir. Allah telah membuktikan kehebatan Muhammad dengan menjaga kota sucinya, kota Mekah dari bahaya musuh. Ini ialah sebagai penguat kepada kerasulan nabi-nabi dan pengantar kepada kemunculan Rasul. Sebab itu ada orang yang meriwayatkan di antara tanda-tanda kehebatan Nabi juga ya, pernah awan memayungi baginda Rasulullah SAW. Baginda kemana pergi? Masih belum jadi nabi ya, masih belum diangkat jadi rasul maksudnya ya, masih kecil. Kemana pergi? Dia dipayungi oleh awan. Abu Hayyan, seorang ulama tafsir, mengatakan terselamatnya Ka'bah daripada serangan musuh pada tahun kelahiran baginda sebagai irhas, pertanda awal kepada kenabian Nabi Muhammad, di mana munculnya burung-burung sebagaimana yang digambarkan adalah di antara benda-benda luar biasa dan mukjizat yang dikurniakan Allah kepada Nabi. Burung saja boleh mengalahkan gajah yang besar ya, burung yang kecil. Subhanallah, berapa kali burung gajah itu, tapi kalah gajah yang besar dibuat oleh burung karena kekuasaan Allah. Allah menggagalkan perancangan jahat Abraha dan memusnahkan bala tenteranya dengan bala tentera yang paling lemah, yaitu burung yang pada kebiasaannya tidak membunuh. Burung biasanya, kalau kita perhatikan burung ini kadang-kadang kalau ada lembu, kerbau, dia kadang-kadang hinggap di atas belakang kerbau dan lembu. Dia berkawan dengan lembu. Ini pula menjadi tentera Allah. Junudullah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, katanya. Yang tahu tentang pasukan Allah itu adalah Allah sahaja. Jadi sekarang sering dikatakan sekarang kita berhadapan dengan COVID-19. Ulama melihat dengan pikiran yang jernih, COVID-19 ini bala tentera Allah. Diutuskannya kepada umat manusia tanpa kecuali. Tidak ada yang terkecuali. Islam kata Islam kah? Semua kena. Kenapa tidak dipilihnya? Karena dalam Quran memang sudah ada warning ya. Dalam Quran memang sudah ada warning. Sebelum ini pun sudah pernah disebut dalam surah Al-Anfal. Sudah ada warning di sini. Subhanallah. Katanya apa? Bila azab Allah itu datang, semua kena. Kata orang Melayu apa? Seorang makan cempedak, semua kena getahnya katanya. Tengok di sini halaman 179 ayat 25 suratul Anfal. Ayat 25 suratul Anfal ayat halaman 179 Mushaf Madinatul Munawwarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم qina azabak ya Rabb. Wattaqu fitnatan, takutilah, awasilah fitnah bala la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Bila bala itu datang, bukan orang yang jahat saja yang jadi targetnya. Semua kena. Yang sembahyang, tak sembahyang, yang muslim, tak muslim, yang taat, yang tak taat, semua akan dilanda bala tadi. La haula wala quwwata illa billah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat kejam balanya. Azabnya sangat kejam. Allah juga Rahman, Allah juga Rahim. Tapi Allah juga kejam pada tempatnya. Rahman, Rahim pada tempatnya, kejam pada tempatnya. Jadi sudah ada warning dalam Quran. Jadi macam mana nak mengelakkan COVID ini? Selain daripada berdoa, selain daripada beristighfar, bertaubat kepada Allah, bermuhasabah diri kepada Allah. Karena dalam ayat sesudahnya, tadi ayat halaman 179, dalam ayat 180 sesudahnya, sebelahnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Itu ayat 33. Jadi istighfar salah satu cara mencegah azab. Tadi kita dah ada pernah sorot bahwa berzikir juga akan mencegah azab. Kemudian dalam surah An-Nisa juga pagi kemarin dah disebut bahwa salah satu kaedah ingin mencegah azab itu dengan bersyukur kepada Allah. Karena kufur akan mengundang azab. Syukur akan mencegah azab. Ayat dalam surah An-Nisa ya, halaman 101 ayat 147, Allah memperingatkan di sini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak mungkin Allah mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan kamu merealisasikan iman kamu. Kenapa datang azab? Orang itu kufur nikmah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dalam surah Ibrahim ayat 7. Kalau kamu kufur berarti kamu menempah azabku yang dahsyat, kata Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi paling kurang dari ayat yang disemak, cara mencegah azab, mencegah COVID-19 dengan beristighfar, dengan berbuat taat, dengan mensyukuri nikmat Allah. Pikir-pikirlah nikmat Allah yang ada pada kita. Kita ini sebenarnya berbalut nikmat. Tapi orang itu kadang-kadang tidak ingat yang dia itu berbalut nikmat. Itu maka dikatakan dalam surah surah At-Takasur, sudah dibincang 2 minggu yang lalu. Summalatus alunna yawma izin anin naim. Kamu nanti akan ditanya Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Summalatus alunna yawma izin anin naim, ayat 8 surah At-Takasur halaman 600. Kemudian juga dalam surah Al-Duha, selama ini sudah sering disebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalulah bincang, selalu disebut supaya ingat pemberi nikmat, supaya kita mengenang Al-Mun'im, Tuhan pemberi nikmat, supaya kita mensyukurinya. Patutnya ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, ahli keluarga dengan anggota keluarganya selalulah bincang tentang nikmat Allah yang ada pada kita. Adakah sudah disyukurkan secara maksimum ataukah belum? Yang jelasnya tadi dalam ayat yang dibincangkan tadi, kufur nikmat mengundang azab. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk mensyukuri nikmat. Itu maka Rasulullah mengajar doa ya. Doa apa katanya? Doa tentang syukur. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Ya Allah, kurniailah aku ini hati yang bersyukur, lidah yang rajin berzikir, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah, dan pasangan hidup yang membantu untuk kerja-kerja akhirat. Satu hadis lagi yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabat kesayangannya, katanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengenang nikmatmu, untuk selalu mematuhi arahanmu. Ala zikrika, selalu mengingatmu ya Allah,
wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan membaiki quality dan quantity amalku ya Allah. Begitulah yang mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh halan wa ma'ala. Fallahu khairun hafidha wa warhamur rahimin. Allahumma kshif anna hadzal bala. Allahumma dfa' anna hadzal bala. Allahumma asrif anna hadzal bala bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah.